Shalom umat Tuhan yang terkasih, kembali lagi dalam ibadah minggu di GPEI Manado. Mari saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita untuk datang memuji dan menyembah. Mari kita naikkan satu pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia di sepanjang hidup. Besar setia, besar setia, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena anugerah Tuhan, pada hari ini kita boleh kembali beribadah 23 Agustus 2020 di GPEI Manado bersama saya, Pastor Henny Rarung Tanot. Namun sebelumnya, marilah kita memohon Tuhan yang mentasbihkan ibadah ini. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita hanya di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya,
dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan yang indah di hari Minggu ini. Engkau meneduhkan jiwa kami, dan Engkau yang memfokuskan pikiran kami untuk ditundukkan di dalam pikiran Kristus, sehingga setiap firman yang kami dengar boleh terus masuk di relung hati kami, menguasainya, serta mengubah cara pikir kami, sehingga kami semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Mari Roh Kudus, kerjakanlah setiap firman ini di dalam setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang militan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, perenungan pada hari Minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-48. Dan tema pada hari ini adalah perubahan paradigma pengikut Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ada dua tokoh yang disampaikan, yang diceritakan, yaitu yang bernama Cornelius dan Rasul Petrus. Cornelius adalah seorang perwira pasukan Romawi yang disebut pasukan Italia. Dan Cornelius ini adalah dia seorang kafir dan bukan orang Yahudi. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa Cornelius tidak percaya dan belum percaya saat itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun dia seorang pemimpin, dia bukan orang yang sembarangan. Tetapi kita belajar dari seorang Cornelius, dia sangat mengayomi masyarakat serta memiliki hati untuk rakyatnya, sehingga ia juga dikatakan sebagai orang yang takut akan Tuhan. Ayat pertama saya akan bacakan dari Kisah Para Rasul 10. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Tuhan, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Cornelius berasal bukan dari Yahudi, namun luar biasanya dia yang memiliki hati, dia juga mau bersedekah kepada umat Yahudi. Berarti dia tidak memandang siapa yang ditolong. Dia tidak memandang sukunya dari mana, golongannya apa, budaya atau tradisinya apa, agamanya apa. Dia tidak membeda-bedakan. Inilah sifat Cornelius yang luar biasa. Padahal dia belum mengenal Yesus, belum percaya kepada Yesus. Melalui narasi Cornelius kita dapat belajar bahwa Cornelius adalah seorang yang hebat. Dan Kisah Para Rasul 10 ayat 2 mengatakan, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Tuhan, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Poin-poin ini adalah poin yang luar biasa. Saleh, lalu dia takut akan Tuhan, lalu dia banyak memberi sedekah, dan dia juga suka berdoa senantiasa, artinya tidak pernah dia tidak berhubungan dengan Tuhan yang dia sembah saat itu. Lalu, bagaimana orang yang sebaik Cornelius ini bisa dimenangkan untuk menerima keselamatan yang dari Yesus Kristus? Ini ada seorang tokoh yang bernama Petrus. Petrus dipakai oleh Tuhan untuk memperkenalkan siapa Tuhan yang harusnya disembah oleh Cornelius dan seisi rumahnya. Maka pada hari ini ada pertanyaan bagi kita. Apakah saudara juga memiliki kerinduan dan terbeban untuk membawa orang
yang kita kenal, kita tahu, saudara kita yang belum percaya pada Yesus. Memang kehidupannya baik, tetapi dia belum menerima keselamatan. Saya mengundang setiap Bapak Ibu yang di rumah dan yang ada dimanapun, mari kita terbeban untuk orang-orang seperti Cornelius yang belum mengenal siapa jalan keselamatan itu. Lalu bagaimana dengan Petrus? Mari kita sama-sama mempelajarinya. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-28, Petrus, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Tuhan telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Di sini kita dapat mengetahui bahwa orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang non-Yahudi. Bahkan tidak boleh masuk ke rumah orang non-Yahudi. Wow, betapa ada kesenjangan yang luar biasa. Ada pembatasan yang betul-betul kaku ya, keras. Dasarnya, karena Petrus seorang Yahudi yang mentaati hukum, maka Petrus juga merasa bahwa kalau dia memberitakan keselamatan pada orang yang bukan Yahudi, termasuk Cornelius, ini adalah larangan atau begitu najis, tidak dikenan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia masih memegang ajaran hukum-hukum Yahudi yang terdapat di dalam Ulangan 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara boleh membacanya setelah selesai ibadah kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 1 sampai 5, di sanalah Petrus memegang hukum ya yang sudah berpuluh-puluhan tahun dipercayakan dan sungguh-sungguh dipegang oleh orang-orang Yahudi di sana, agama-agama Yahudi. Tetapi Petrus menerima kasih karunia bahwa dia harus memberitakan keselamatan. Sedangkan dia berpikir bahwa orang non-Yahudi itu ya biasa kalau binasa. Ini dapat Bapak Ibu baca di ayat yang 34 ya, dikatakan bahwa lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Tuhan tidak membedakan orang. Jadi sebelumnya dia tidak tahu kalau Tuhan itu tidak membedakan. Sehingga dia pikir dia tidak pantas untuk mendatangi orang yang bukan Yahudi untuk menerima keselamatan. Nah, pengertian Petrus yang salah, walaupun dia sudah sebagai rasul, orang yang dikasihi Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, ternyata cara berpikirnya, paradigmanya belum betul. Belum benar sesuai dengan pemikiran yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Betapa sayang. Dan hari ini mungkin saja ada pelayan-pelayan Tuhan yang paradigmanya juga masih dengan cara-cara yang lama, hidup yang lama, atau pengikut-pengikut Yesus hari ini masih punya pemikiran-pemikiran sesuai dengan ajaran-ajaran nenek moyang. Banyak sekali ajaran nenek moyang yang masih dipegang kuat, sehingga kebenaran firman Tuhan itu tidak diutamakan. Bahkan mereka takut tidak melakukan hukum-hukum adat istiadat dibandingkan melanggar dari firman. Betapa sedih, saudara. Dan ini terjadi di dalam diri Petrus. Oleh karenanya, kalau Kolose 2 ayat 8 katakan, hati-hatilah, jangan kita melakukan adat istiadat atau ajaran-ajaran nenek moyang sesuai adat istiadat yang bukan sesuai ajaran Kristus Yesus. Oleh karena itu kita harus memilih, saudara. Kita tidak bisa mau diselamatkan oleh Yesus, tetapi kita juga mempercayakan objek yang lain selain Yesus. Kita percaya pada ajaran-ajaran yang bukan menurut Kristus Yesus. Kita harus tinggalkan. Dan Petrus di sini
dididik langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka rancangan Tuhan akan keselamatan yang diberitakan oleh orang percaya itu adalah rancangan menyeluruh kepada seluruh umat di dunia ini, tanpa memandang suku, tanpa memandang warna kulit, tanpa memandang budaya, kekayaan, atau orang yang miskin, golongan, tua atau muda. Tuhan tidak memandang. Karena Tuhan sesungguhnya mengasihi setiap manusia yang ada di dunia ini. Karena Dia ingin setiap manusia diselamatkan, dikembalikan pada rancangannya yang semula. Oleh karena itu, Petrus menerima berkat besar. Petrus menerima kasih karunia, anugerah, kemurahan, belas kasihan Tuhan yang dahsyat berupa didikan yang khusus secara pribadi kepada seorang Petrus. Ini luar biasa. Di mana berkat ini justru didikan Tuhan. Seringkali kita dididik Tuhan melalui proses di dalam sekolah kehidupan. Tetapi kita rasanya ditinggalkan Tuhan. Padahal disitulah kita dibentuk, diubah cara berpikir kita terhadap Kristus Tuhan kita. Bagaimana kita sesungguhnya sebagai pengikut Yesus, bagaimana harusnya kita berjalan, bagaimana harusnya kita berpikir, berkata, dan melakukan segala sesuatu hingga tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentunya harus mengalami proses yang sungguh-sungguh dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Yang pertama, Petrus dididik Tuhan melalui penglihatan. Kita baca ayat 9, Bapak Ibu Saudara. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Bapak Ibu, di ayat 9 kita belajar bahwa Tuhan menginginkan untuk Petrus selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Ini tanda bahwa Tuhan juga menginginkan Bapak Ibu Saudara sebagai pengikut Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah berhenti berdoa. Doa adalah nafas dari setiap orang percaya. Jikalau engkau berhenti berarti mati. Artinya rohani kita tidak bisa hidup. Rohani kita tidak bisa peka. Rohani kita tidak bisa dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus yang memiliki kuasa ilahi itu sendiri. Ayat 10 tadi kita baca bahwa Petrus merasa lapar dan dipenuhi kuasa ilahi. Dia mau makan, tiba-tiba dipenuhi karena dia berdoa. Waktu dia bercakap-cakap, dia konsentrasi. Dia fokus kepada satu tujuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Di sana dia mengalami urapan dari Tuhan, dari Roh Kudus yang luar biasa ke dalam dirinya. Sehingga kesadaran Petrus hanya terarah dan fokus kepada pemikiran Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kerjakan? Apa yang Tuhan senang untuk dia lakukan? Itulah tanda dia dipenuhi dengan kuasa ilahi. Ayat yang ke-11 sampai ayat 13. Tampak olehnya langit terbuka dan turun suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Petrus menerima penglihatan ini adalah pengalaman supranatural yang dari Tuhan. Pengalaman supranatural ini
Artinya adalah pengalaman yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Tidak dapat seorang pun mempelajarinya. Dan ini sifatnya adalah pribadi. Maka ketika Tuhan menghampiri kita, di dalam doa kita, di dalam sujud kita, hubungan intim kita dengan Tuhan, di sana banyak hal yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Banyak hal pesan yang Tuhan akan sampaikan, sehingga kita semakin tajam di dalam nesyama, hati nurani kita, semakin tajam di dalam pikiran kita, apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Bagaimana Tuhan menuntun kita, bagaimana caranya kita menyampai sampai pada rancangan rencana Tuhan yang indah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat 14 dikatakan, waktu Petrus disuruh bangun, makan binatang itu, Petrus jawab apa? Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Di sini Petrus menolak. Karena dia tidak yakin apa ini Tuhan bukan ya yang menyuruh. Ya, karena satu penglihatan itu bisa saja bukan dari Tuhan. Sehingga dia menolak saat itu karena dia yakin betul sesuai dengan ajaran agama Yahudi yang dulu dia pegang, bahwa dia tidak boleh memakan binatang berkaki 4 itu. Lalu dikatakan bahwa penolakan Petrus sebenarnya membuat kita belajar akan kepatuhan seorang Petrus ini. Wow, Bapak Ibu, kita sebagai pengikut Yesus tahu firman, bahkan mengerti ya, setiap minggu kita terima firman, setiap persekutuan, ibadah di tengah minggu. Tetapi tidak sedikit orang yang melanggar firman. Tetapi kita belajar dari seorang Petrus, dia bisa berpegang, ya, taat sekali, patuh sekali kepada ajarannya. Namun memang ajaran ini bukan ajaran yang diajarkan oleh Yesus, tapi kita boleh belajar kepatuhannya di sini. Dan bagaimana Yesus coba terus mengubah dengan secara natural mendatangi Petrus. Ya, dia tidak dengan kasar, tidak dengan mengancam. Inilah Tuhan kita Yesus, luar biasa. Penuh kasih dia menghampirinya dengan tanda-tanda yang mujizat, yang ajaib, yang tidak bisa masuk di dalam pemikiran kita, tidak bisa dipelajari secara ilmiah. Dan di sini kita diajarkan untuk tidak berkompromi dengan seluruh ajaran dunia yang bukan ajaran Yesus. Sekali lagi, belajarlah taat dan patuh kepada firman Tuhan, agar engkau menerima kasih karunia Tuhan dan berkat itu mengalir di dalam hidupmu. Karena Yesus datang untuk memberikan hidup di dalam segala kelimpahan. Haleluya. Ketika itu Petrus belum mengerti dan bagaimana hukum yang berhubungan dengan upacara keagamaan yang selama ini dia pegang, yang dia kerjakan, tetapi hukum itu tidak berlaku lagi sejak Tuhan Yesus mati. Darahnya tercurah di atas kayu salib. Tuhan Yesus bangkit bagi kita. Ini dapat kita baca di Efesus 2 ayat 15a, katakan, sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan. Bapak Ibu, jelas bahwa Yesus memerdekakan kita dan darahnya yang menyucikan kita. Itu yang membawa kita di jalan keselamatan, sehingga hukum-hukum secara badania, secara ritual-ritual tidak lagi dikenan oleh Tuhan. Tetapi ketaatan di dalam roh kita untuk mengikuti apa yang dipimpin oleh Roh Kudus, itu yang harus kita laksanakan. Ibrani 9 ayatnya yang ke-9 dan ke-10 saya bacakan.
Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Artinya apapun yang kita persembahkan sesuai dengan ritual-ritual tidak menyelamatkan. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Kita telah dibaharui oleh Yesus. Yesus mati buat saudara dan saya, cukup. Sehingga kasih karunia Tuhan itu luar biasa untuk menghadirkan hadirat Tuhan, mencerdaskan roh kita, dan membawa kita kepada jalan keselamatan. Kesimpulan di sini, seseorang dapat diselamatkan hanya dengan darah Yesus. Karena darah Yesus menyucikan dosa dari setiap saudara dan saya. Kita patut bersyukur pada Tuhan. Dan hanya iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Itu satu-satunya jalan menuju pada keselamatan yang kekal. Galatia 6 ayat 14 ayat 15 katakan, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bapak Ibu, mari kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Tinggalkan manusia lama kita. Raihlah yang Tuhan rancangkan dalam hidupmu. Hari ini menjadi titik balik kita untuk kembali kepada jalan Tuhan dan pemikiran Tuhan. Biarlah kita dicerahkan hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Di ayatnya yang ke-15, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara. Di ayat yang ke-15, kembali ke Kisah para Rasul 10. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan tidak boleh engkau nyatakan haram. Sudah 2 kali Yesus sampaikan ini. Dan yang ke-16, Tuhan katakan lagi. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Ya, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Saudara, Tuhan sampai 3 kali menyampaikan kepada seorang Petrus agar Petrus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Sehingga Petrus tidak boleh melakukan yang di luar daripada perintah Tuhan. Saudara, ingat waktu Petrus mau menghampiri Yesus ketika jalan di atas air. Petrus bertanya, Tuhan Yesus, bolehkah saya menghampirimu jalan di atas air? Petrus tidak langsung berjalan, tetapi Petrus menunggu jawaban dari Yesus. Yesus katakan, mari, datanglah. Maka dia baru berjalan di atas air. Tetapi seorang Petrus pun, padahal ada Yesus, padahal di sana ada juru selamat, tetapi imannya masih goyah di tengah-tengah badai. Oleh karena itu hari ini kalau engkau ada di dalam kegelisahan, ketakutan, di dalam ancaman, padahal engkau percaya, itu manusiawi. Tetapi hari ini saya boleh sampaikan, bangkitlah dan jadilah kuat. Karena percayalah bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Yesus ada bersama Bapak Ibu. 24 jam matanya tertuju kepada Bapak Ibu Saudara. Dia sungguh mengasihi engkau dan dia rindu. Engkau berkata, Tuhan tolonglah. Itu yang dikatakan oleh Petrus ketika dia mau tenggelam. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus tidak meninggalkannya. Tapi Yesus mengulurkan tangannya. Dan Yesus katakan, mari. Dan Petrus mengambil tangan Yesus dan diangkatnya Petrus dari bahaya. Saudara, Yesus mengasihimu. Yesus bisa mengambil seluruh masalahmu. Tapi ingat, biarlah engkau belajar tetap beriman. Karena disitulah level imanmu akan semakin tinggi dan naik. Bapak Ibu Saudara, melalui jawaban Yesus, Tuhan, sebenarnya Tuhan memberikan pesan. Yang pertama, sebagai juru selamat, keselamatan itu tidak dibatasi oleh
bangsa, oleh suku, sekali lagi, oleh warna kulit, oleh golongan, oleh apapun. Karena Yesus mengasihi kita. Yang kedua, kita yang percaya pada Tuhan harus dapat mau dipakai oleh Tuhan. Diubah pemikiran kita. Jangan memakai pikiran yang lama, ajaran yang lama, tetapi baharuilah pikiran kita sedemikian rupa seperti yang terdapat di dalam pikiran Yesus Kristus. Di mana pikiran Yesus? Di dalam kitab suci. Setiap hari engkau membaca, setiap hari engkau punya hubungan intim dengan Tuhan. Di sana engkau mengalami perubahan paradigma sebagai pengikut Yesus. Yang ketiga, jangan merasa diri lebih penting sebagai orang yang sudah percaya pada Tuhan. Tetapi pertanyaannya, sungguhkah engkau beriman? Karena Cornelius, seorang yang baik pun belum percaya pada Yesus. Yang penting di sini harusnya lebih dapat kita menjadi teladan. Memberi diri kepada Tuhan untuk mau melayani. Kita merendahkan diri kita. Kita mau membawa orang-orang siapapun dia. Perkenalkan Yesus agar mereka juga mendengar kabar baik dan keselamatan itu. Ceritakan bagaimana cara Tuhan bekerja menolongmu. Dan jadilah saksi dimanapun kau berada. Ayat 17-19 katakan di sini, Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Petrus ketika bertanya, Petrus berusaha untuk mengerti, saudara. Ini luar biasa. Artinya bahwa ketika kita mendapat terima dari Tuhan, mungkin hari itu kita nggak mengerti. Waktu Tuhan memerintahkan kita, rasanya terbalik dari seluruh keadaan yang kita alami. Nggak masuk akal. Tetapi seorang Petrus mengajarkan pada kita hari ini, ayo belajar terus untuk mengerti maksud Tuhan. Ayo kejar terus apa sih yang Tuhan mau dan tujuan Tuhan itu. Sehingga kita dapat menggenapi rencana Tuhan itu sendiri. Petrus mengajarkan pada kita untuk konsisten belajar. Mempunyai keteguhan di dalam hati dan iman untuk sungguh-sungguh menjadi pengikut Tuhan. Menjadi rasul yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu dia tidak mudah menyerah. Serta dia tidak menganggap enteng rema Tuhan itu. Tetapi dia sungguh-sungguh mengambilnya. Dia simpan dalam hati. Dan dia terus melakukannya. Sampai dia akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Ayat 20, bangunlah. Turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Saudara lihat ya, Cornelius ketika datang, dia pikirkan itu bukan orang Yahudi. Bagaimana dia mau melayani bukan orang Yahudi. Tetapi waktu dia mau mengerti, Roh Kudus berbicara kepadanya, katakan pergilah bersama mereka. Maka Petrus ikut dan pergi. Di sana Petrus mulai diubahkan cara berpikirnya. Ini cara Tuhan yang luar biasa. Kemudian apa yang terjadi? Jawab mereka, Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Tuhan dan terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Tuhan dengan perantaran seorang malaikat kudus supaya mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Petrus mulai mengerti pesan Tuhan sebanyak 3 kali. Karena dia tahu Cornelius bukan orang Yahudi. Dan dia mau melaksanakannya. Dia punya kerendahan hati. Dia mau merendahkan diri untuk melayani sesuai panggilan yang Tuhan taruh dan tetapkan baginya. Oleh karena itu hari ini saudara, biarlah itu juga boleh menjadi bagian dari hidup saudara dan saya. Untuk mau taat. Untuk mau ikut apa yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan saudara. Siapapun saudara, taatlah pada Tuhan. Ayat 28-29 katakan,
Ia berkata pada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Tuhan telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Petrus memahami pada Tuhan untuk bisa taat dan mengalami. Disitulah perubahan paradigma. Titik turning point, breakthrough dari seorang Petrus terjadi. Dan ini Tuhan sungguh bersuka cita dibuat oleh Petrus. Tuhan mulai menikmati Petrus sebagai ciptaannya, di mana Tuhan membentuknya untuk semakin serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Ayat 33. Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengar Tuhan dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera aku suruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Tuhan untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Tuhan kepadamu. Petrus semakin yakin maksud Tuhan mengapa Cornelius datang kepadanya. Maka kalau kita terus lanjut di ayat 36 sampai dengan 43, itulah firman yang ia suruh sampaikan pada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Tuhan mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Tuhan menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Tuhan pada hari yang ketiga. Dan Tuhan berkenan bahwa ia menampakkan diri. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Tuhan, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Tuhan menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Petrus memberitakan Injil dan yang diberitakan adalah Yesus Kristus. Oleh karena itu, biarlah mulut kita juga suka bercerita tentang Yesus. Ini satu pengajaran yang luar biasa buat Bapak, Ibu, Saudara hari ini. Sehingga banyak orang bisa diselamatkan. Biarlah kita boleh masuk di dalam rencana Tuhan yang besar ini. Kita siap mau dipakai. Jangan fokus pada masalahmu. Biarlah Tuhan yang menenangkan jiwamu, meneduhkannya, sehingga engkau mampu mengatasi masalah. Karena apabila masalah terus bertubi-tubi ada dalam hidupmu, engkau sulit untuk mengabdikan hidupmu, memberitakan Injil. Tapi biarlah hari ini percaya pada Yesus, sehingga engkau dimerdekakan dari setiap masalah untuk dipakai oleh Tuhan. Maka dapat disimpulkan setiap orang yang mau dipakai oleh Tuhan pasti dipersiapkan oleh Tuhan. Melalui proses dari kehidupan ini merupakan sekolah dari kehidupan yang merupakan satu berkat buat kita. Buat Bapak, Ibu, dan Saudara serta saya. Dan itu merupakan tanda kasih Tuhan kepada kita. Kasih karunia-Nya terus masuk dalam rencana Tuhan.
sehingga kita masuk ikut di dalam bagian rencana keselamatan yang Tuhan sediakan buat setiap orang. Dengan kita boleh meruntuhkan pemahaman-pemahaman kita sendiri, menghancurkan segala kubu yang sudah bertahun-tahun dibangun dari ajaran-ajaran yang bukan dari Kristus Yesus, ya bukan menurut kitab suci. Agar kita juga dapat mengabdi kepada satu Tuhan. Ya, tidak ada Tuhan yang lain. Hanya Yesus juru selamat. Hanya Yesus Tuhan. Hanya Yesus Raja kita yang mulia. Hanya Yesus Hakim di atas segala hakim. Sehingga kita dapat memohon kepada Tuhan untuk dalam proses ini kita boleh keluar sebagai pemenang. Dan jikalau engkau bersedia, engkau mau dipakai sebagai pengikut Yesus, mari masuk. Tuhan pasti akan memperlengkapimu untuk masuk di dalam rencana keselamatan yang besar. Hari ini begitu suram dunia. Semakin tidak nyaman dibuatnya oleh Tuhan. Begitu banyak masalah, ekonomi, politik, keamanan, semua. Ya, sehingga kita tidak ada lagi dapat menggantungkan hidup kita pada dunia ini. Tapi mulai hari kita belajar, andalkan Tuhan di jalan hidup kita. Belajarlah mencari Dia. Ketika Cornelius belum percaya, imannya belum pada Yesus, dia sudah rajin memberi sedekah, dia sudah rajin berdoa, dia saleh. Lalu bagaimana dengan kita? Jangan mempermalukan Tuhan. Justru kita sebagai pengikut Yesus, marilah jangan kita berpikir sudah dibaptis percaya, lalu kita hidup seenaknya. Tapi marilah kita mendisiplinkan diri, dipenjarakan oleh seluruh keinginan Tuhan, dipenjarakan oleh seluruh ambisi dan cita-cita Tuhan, bukan ambisi kita, bukan kepentingan diri kita, bukan berfokus kepada seluruh kenikmatan-kenikmatan yang kita anggap boleh kita terima dari dunia. Tinggalkan semua itu. Dan marilah hari ini saya sungguh-sungguh mengundang Bapak Ibu agar kita bukan sekedar rajin ke gereja, bukan sekedar aktif di gereja, bukan sekedar kita mengikuti segala macam ritual, aturan-aturan gereja, tetapi biarlah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh saleh, hanya menyembah Tuhan, muncul sebagai seorang yang memberikan teladan bagaimana cara hidup Yesus di dalam hidupmu itu dapat dilihat orang. Dan bagaimana kita boleh memancarkan terang Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin jahat dan gelap ini. Dan Yesus, jadikanlah Dia sebagai sentral hidup kita, sebagai kesukaan kita, sebagai kepuasan kita, sebagai cita-cita kita untuk Dia dapat terus disenangkan, dimuliakan. Sehingga kita, tujuan hidup kita hanya menyenangkan Tuhan. Kalau engkau menjawab bahwa fokus hidupmu untuk Tuhan, berarti hari ini biarlah kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Bersama dengan keluarga di rumah, untuk kita semakin percaya kepada Yesus, berarti tertarik kepada misi Tuhan sendiri, bukan misi kita. Lalu tertarik kepada seluruh apa yang Tuhan ingin kerjakan untuk semakin banyak orang mendengar siapa Yesus melalui kesaksian hidup kita. Kita siap menderita, artinya meninggalkan kesukaan-kesukaan kita yang datang dari dunia, meninggalkan seluruh dosa kita, dan kita beralih kepada kebenaran, jalan taat sesuai dengan firman Tuhan. Dan terus kita belajar mempertumbuhkan kerohanian kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin peka terhadap perasaan Tuhan, sehingga engkau semakin mengasihi Tuhan. Dan biarlah Dia yang melayani kita hari ini, Dia yang datang selalu melihat kita, selalu ikut menangis dengan kita ketika kita menangis,
selalu bersuka cita melihat kita beruntung. Biarlah itu juga boleh kita memberikan diri kita sebagai tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Dan selama dia ada di surga hari ini, biarlah dia melihat bahwa hidup kita boleh terus semakin menyukakan hati Tuhan dan berkenan kepadanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini. Firman-Mu telah berkata-kata berbicara kepada kami bahwa setiap pengikut Yesus harus memiliki pemahaman, pemikiran seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus yang diajarkan sendiri di dalam kitab suci. Biarlah pemikiran-pemikiran kami manusia-manusia yang lama boleh terbuang, kami tinggalkan, dan kami bangkit bersama kuasa kebangkitan Yesus untuk memperoleh seluruh hidup dalam segala kelimpahan yang Tuhan sediakan bagi kami. Baik itu secara materi, jasmani, terlebih rohani. Sehingga kami siap Tuhan untuk diperlengkapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan sebagai alat di tangan Tuhan. Sanggup memberitakan dan menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah dunia ini selama kami hidup. Bapa, Engkau melihat hati yang saat ini rindu dipakai oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, setiap engkau yang rindu untuk dipakai, diperlengkapi oleh Tuhan, dan engkau merasa tidak layak, biarlah hari ini engkau memohon ampun pada Tuhan, sehingga Tuhan sendiri yang melayakkanmu. Kalau engkau kerindu sungguh, biarlah engkau berkomitmen hari ini. Biarlah angkat hatimu dan angkat tanganmu. Serahkan seluruh hidupmu agar Tuhan memakaimu. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, hati yang mengangkat untuk memberikan diri kepadamu, mau bersedia dipakai olehmu. Biarlah saat ini engkau memberkati, kau tumpangkan tanganmu atas setiap anak-anakmu Tuhan, sehingga mereka menerima kasih karunia pembaruan di dalam pikiran, sehingga mereka layak dipakai, dan mereka mau mempersembahkan tubuh hidup mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan setiap jiwa ke dalam tangan-Mu, karena mereka milik kepunyaanmu. Engkau taruh Tuhan bahasa-bahasa baru di dalam mereka, sehingga mereka mempunyai bahasa surgawi dengan kuasa ilahi untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Bapa di surga, hamba saat ini abdi-Mu berdoa untuk Provinsi Sulawesi Utara. Kiranya Tuhan berkati dari Bapak Gubernur Oli Dodo Kambe, Wakil Stephen Kandau, dan juga seluruh jajarannya, Wali Kota, Bupati, sampai di pala-pala. Tuhan, kiranya Engkau taruh roh gentar dan takut kepada mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh bertanggung jawab untuk menyejahterakan setiap rakyat yang Tuhan taruh di Provinsi Sulawesi Utara ini. Dan Kau tahu Tuhan, pandemi COVID-19 belum selesai. Tetapi kami yang hanya berharap kepadamu, hanya mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Oleh karenanya Engkau yang menjagai kami, melindungi kami dengan kuasa tangan-Mu yang perkasa. Engkau tutup bungkus setiap kami dengan darah Yesus Kristus. Dan Tuhan, Kau memberkati para medis, para dokter dan seluruh timnya, sehingga mereka juga boleh melayani orang-orang yang terpapar dari COVID-19 ini Tuhan, maupun penyakit lain dengan sukacita. Mereka melayani bukan seperti manusia, tetapi mereka melayani untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan berikan kekuatan penghiburan bagi mereka yang terpapar COVID-19. Berikan kekuatan dan kesembuhan di dalam nama Yesus. Sehingga obat-obat yang diminum Tuhan berkati, sehingga sungguh Tuhan dapat mematikan semua virus yang tidak terpakai di dalam tubuh, termasuk khususnya COVID-19. Terima kasih Bapa. Abdi-Mu juga berdoa
untuk bangsa Indonesia yang Engkau berkati, yang Engkau kasihi, di mana bangsa ini Tuhan kemarin sudah berulang tahun, 75 tahun. Kami bersyukur karena Engkau ada di tengah-tengah bangsa Indonesia, bangsa yang besar ini Tuhan. Engkau memberkati setiap pulau-pulaunya, Engkau memberkati setiap provinsi, setiap suku-suku dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh mengenal siapa Yesus. Dan kami berkati Bapak Presiden Joko Widodo, staf wakil dan seluruh jajaran staf Tuhan, para menteri, dan seluruh pemerintahan yang ada di pusat. Oh Tuhan, kiranya Tuhan taruh otak-otakan Tuhan, sehingga mereka pun dapat bekerja dengan fokus bagaimana menyelesaikan setiap masalah yang ada, dan Engkau tunjukkan jalan keluar Tuhan, sehingga setiap masalah boleh satu demi satu teratasi, dan kesejahteraan rakyat bangsa Indonesia boleh dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Abdi-Mu serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami masing-masing, khususnya juga umat Tuhan yang di rumah, yang saat ini beribadah bersama kami GPI Manado. Tuhan berkati rumah tangga, keluarga, Tuhan berkati segala usaha pekerjaan, Tuhan berkati apa yang dikerjakan, sehingga Tuhan tangan mereka Kau buat berhasil. Terima kasih Bapa. Abdi-Mu serahkan seluruh kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita menerima berkat yang datang dari Tuhan. Biarlah saya jemput Bapak Ibu berdiri dan angkatlah hatimu. Percayakanlah harapanmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk setiap Bapak Ibu yang sudah beribadah bersama kami, GPI Manado. Saya Pastor Henny Rarung Tanot mengundang kembali Bapak Ibu untuk beribadah di minggu depan. Kiranya apa yang telah Bapak Ibu dengar sungguh membentuk setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh militan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.